Malam 2 Juli 2025, Selat Bali tampak biasa saja. Angin bertiup pelan, ombak bergulung lembut, dan langit malam membentang luas tanpa tanda-tanda bahaya. Suasana di pelabuhan Ketapang pun tenang, hanya suara mesin kapal dan obrolan pelan para penumpang yang terdengar di antara keremangan malam. Feri KMP Tunu Pratama Jaya, dengan 53 penumpang dan 12 awak, perlahan meninggalkan pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Lampu-lampu pelabuhan memantul di permukaan air, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan seiring kapal menjauh dari dermaga. Di Geladak, beberapa penumpang melambaikan tangan ke keluarga yang ditinggalkan di darat, sementara yang lain sibuk mencari tempat duduk terbaik untuk menikmati perjalanan malam. Penyeberangan ini sudah menjadi rutinitas bagi banyak orang. Setiap hari, ratusan orang menyeberang Selat Bali, menghubungkan Jawa dan Bali. Begitu akrabnya perjalanan ini, hingga banyak yang merasa aman, seolah tak mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi di tengah laut yang tenang. Di ruang penumpang, suasana santai terasa. Orang-orang mengobrol, tertawa pelan, bermain ponsel, atau bahkan sudah terlelap di kursi masing-masing. Beberapa anak kecil merengek minta jajan, sementara ibu-ibu sibuk menenangkan mereka. Tak ada firasat bahaya, tak ada yang mencurigakan. Semua berjalan seperti biasa, seperti malam-malam sebelumnya. Perlahan, lampu-lampu Banyuwangi menghilang di kejauhan, digantikan oleh gelapnya laut dan langit malam yang bertabur bintang. Hanya suara mesin kapal dan deburan ombak yang menemani perjalanan. Dari kejauhan, garis pantai pun mulai samar, seolah kapal benar-benar memasuki dunia yang berbeda, dunia di tengah lautan. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi ancaman yang tak terlihat. Di ruang mesin, para teknisi bekerja seperti biasa, memeriksa tekanan dan suhu mesin. Tapi malam itu, sebuah kebocoran kecil mulai muncul di salah satu pipa bahan bakar. Awalnya hanya tetesan pelan, nyaris tak terdengar di antara deru mesin. Tapi perlahan, kebocoran itu berubah menjadi ancaman besar yang tak disadari siapapun di atas kapal. Kapal terus melaju di tengah selat, jauh dari daratan, menjadi dunia kecil yang terisolasi di tengah gelapnya malam. Tak ada sinyal ponsel, hanya lampu-lampu kapal yang menjadi penanda kehidupan di tengah lautan luas. Di luar, angin malam bertiup semakin kencang, membuat kapal sedikit bergoyang. Getaran halus mulai terasa di seluruh kapal. Beberapa penumpang merasakan perubahan kecil pada keseimbangan kapal, nyaris tak terasa, hanya seperti goyangan ombak biasa. Namun, bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Barang-barang di meja mulai bergeser perlahan, dan suara mesin terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Bagi sebagian besar penumpang, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan laut. Mereka mengira itu hanya goyangan ombak, sesuatu yang biasa terjadi di atas kapal. Tapi tanpa mereka sadari, itulah awal dari peristiwa besar yang akan mengubah malam itu selamanya. Dalam sekejap, malam yang tampak biasa berubah menjadi malam penuh ketegangan. Suasana di kapal mulai berubah, dan tak seorang pun menyangka bahwa perjalanan rutin ini akan menjadi kisah yang tak terlupakan. Guncangan pertama terasa tajam, kapal miring ke kanan. Penumpang yang awalnya duduk tenang langsung terkejut, beberapa berpegangan pada kursi, sementara yang lain mulai berteriak panik. Suara barang-barang yang jatuh dan teriakan anak-anak menambah kepanikan di dalam kabin. Dalam hitungan detik, suasana berubah dari tenang menjadi kacau. Kemiringan kedua lebih parah. Gelas dan botol berjatuhan ke lantai. Beberapa pecah dan menyebar di mana-mana. Penumpang mulai kehilangan keseimbangan, berusaha mencari pegangan di tengah guncangan. Suasana di dalam kapal semakin tegang, wajah-wajah penuh ketakutan, dan suara tangisan mulai terdengar di antara keributan. Kemiringan ketiga jadi pukulan terakhir. Kapal miring hebat, air laut menerobos masuk melalui pintu dan jendela. Penumpang yang berada di dekat pintu langsung tersapu air, sementara yang lain berusaha naik ke bagian yang lebih tinggi. Kepanikan semakin menjadi-jadi, semua orang berusaha menyelamatkan diri. Tiba-tiba, lampu padam. Ruangan gelap total, hanya terdengar suara teriakan ketakutan dan langkah kaki yang terburu-buru. Beberapa penumpang mencoba menyalakan senter dari ponsel, tapi suasana tetap mencekam. Dalam kegelapan, sulit membedakan arah dan mencari jalan keluar. Orang-orang terlempar, lantai kini menjadi dinding, dan dinding menjadi lantai. Semua berjuang keluar dari ruang sempit yang kini terbalik. Teriakan meminta tolong bercampur dengan suara air yang terus masuk, membuat suasana semakin panik dan penuh ketidakpastian.
Dalam waktu kurang dari 3 menit, kapal benar-benar terbalik di tengah laut. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang, hanya naluri bertahan hidup yang tersisa. Beberapa penumpang berhasil keluar ke dek, sementara yang lain masih terjebak di dalam. Air naik dengan sangat cepat, menekan setiap ruang di dalam kapal. Pintu-pintu sulit dibuka karena tekanan air yang luar biasa. Setiap detik terasa sangat berharga, dan perjuangan untuk bertahan hidup semakin berat. Di permukaan laut yang gelap, beberapa penumpang yang berhasil lolos tampak terapung dengan pelampung seadanya. Mereka saling memanggil, berharap ada pertolongan datang. Suasana malam yang sunyi hanya dipecah oleh suara minta tolong dan ombak yang menghantam puing-puing kapal. KMP Tunu Pratama Jaya kini tenggelam, meninggalkan puing-puing yang mengapung dan segelintir penyintas yang berjuang di antara sisa-sisa kapal. Beberapa lifeboat berhasil mengapung, namun jumlahnya tak sebanding dengan banyaknya penumpang. Malam itu, penyeberangan yang awalnya tampak rutin dan biasa saja, berubah menjadi tragedi yang tak terlupakan. Dalam hitungan menit, kehidupan ratusan orang berubah selamanya di tengah lautan yang gelap dan ganas. Bejo Santoso langsung sadar kapal akan tenggelam. Dalam hitungan detik, suara gemuruh air dan teriakan panik memenuhi geladak. Ia tahu tak ada waktu untuk ragu. Di tengah kekacauan, ia bergegas mencari pelampung. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, ia mengencangkan pelampung di tubuhnya dan melompat ke laut yang gelap gulita. Suara kapal yang retak dan air yang masuk semakin keras, membuatnya yakin keputusannya benar. Ia berenang menjauh, meninggalkan kapal yang perlahan tenggelam ke dalam kegelapan malam. Dingin menusuk tulang, gelap total dan ombak besar terus menghantam tubuhnya. Setiap tarikan napas terasa berat, air asin menusuk tenggorokan. Ia hanya bisa meraba-raba arah, berharap tidak terseret arus yang lebih ganas. Di tengah kegelapan, ia melihat sesosok tubuh mengapung. Dengan sisa tenaga, ia mendekat dan menyadari itu korban yang sudah tak bernyawa. Ia mengikat jenazah itu ke pelampung, berusaha agar tidak hanyut, sebagai bentuk penghormatan terakhir di tengah laut lepas. Jam-jam berikutnya terasa seperti keabadian. Bejo sendirian, terapung di lautan luas, berjuang melawan dingin yang menusuk dan kelelahan yang luar biasa. Setiap detik terasa lambat, tubuhnya mulai lemas, pikirannya berkecamuk antara harapan dan keputusasaan. Ia menoleh ke arah kapal yang sudah tenggelam, hatinya berat memikirkan nasib penumpang lain yang terjebak di dalam. Ia sadar, peluang selamat sangat kecil. Rasa bersalah dan sedih bercampur jadi satu, membayangkan keluarga yang menanti di rumah. Setiap menit terasa abadi. Ia terus menatap ke timur, menunggu fajar, berharap ada kapal penyelamat yang muncul di cakrawala. Dalam benaknya, ia berdoa agar malam segera berakhir dan sinar matahari membawa harapan baru. Setelah hampir 6 jam bertarung dengan maut, Bejo akhirnya selamat. Ia masih terapung bersama jenazah yang ia jaga, menanti pertolongan. Momen itu membekas dalam ingatannya, menjadi saksi bisu betapa tipisnya batas antara hidup dan mati di tengah laut. Pengalamannya menjadi pengingat pahit bagi mereka yang tak seberuntung dirinya. Ia tahu, banyak yang tak pernah kembali, dan malam itu akan selalu menghantuinya. Malam itu, Bejo menjadi saksi bisu tragedi Selat Bali, malam yang mengubah hidupnya selamanya, beriap dan menjadi pelajaran tentang keberanian, kehilangan, dan harapan di tengah gelapnya lautan. Imron terjebak di ruang penumpang saat kapal tenggelam. Air naik cepat, ia terombang-ambing, nyaris putus asa. Gelombang kuat menerobos, menyeretnya keluar lewat celah kapal. Ia terlempar ke laut tanpa pelampung, panik dan hampir tenggelam. Beruntung, ia menemukan pelampung mengapung, lalu memakainya. Imron terapung lama, dingin menggigit, arus membawanya menjauh. Ia selamat karena keajaiban didobrak keluar oleh gelombang. Malam itu, ia hanya bisa menunggu pagi dan pertolongan. Saiful Munir terlempar ke laut tanpa pelampung, hanya bisa mengapung di tengah gelap. Tenaganya terkuras, peluang bertahan sangat kecil. Saat hampir putus asa, ia menemukan pelampung hanyut. Dengan sisa tenaga, ia berenang dan meraihnya. Pelampung itu jadi penyelamat, meski dingin dan takut tetap menghantui. Ia terapung semalaman, menunggu pertolongan. Benda sederhana itu jadi kunci keselamatannya. Fajar 3 Juli membawa harapan bagi para penyintas. Nelayan dari Dusun Pabuahan dan desa sekitar menemukan puing dan korban di laut.
Mereka segera menolong, menarik korban ke perahu, memberi air dan selimut. Bejo, Imron, dan Saiful ditemukan dalam kondisi lemah tapi selamat. Pengetahuan nelayan soal arus sangat membantu pencarian. Semakin banyak nelayan bergabung, membentuk armada penyelamat dadakan. Tindakan cepat mereka menyelamatkan banyak nyawa sebelum tim resmi tiba. Para nelayan jadi pahlawan pagi itu, bukti kekuatan solidaritas komunitas. Mereka bukan penyelamat terlatih, tapi jadi harapan pertama di Selat Bali. Kabar tenggelamnya kapal memicu operasi besar Basarnas. Kapal patroli, polisi air dan TNI AL dikerahkan dari Banyuwangi dan Bali. Helikopter menyisir laut, memperluas area pencarian mengikuti arus. Di darat, posko krisis didirikan di Pelabuhan Ketapang. Ambulans siaga, keluarga korban menunggu kabar dengan cemas. Tim gabungan bekerja tanpa henti, meski arus dan ombak menyulitkan. Setiap korban yang ditemukan jadi kemenangan kecil di tengah duka. Fokus perlahan bergeser dari penyelamatan ke evakuasi korban. Sore 3 Juli, korban mulai terdata. Dari 65 orang di kapal, puluhan masih hilang. Banyak yang terjebak di dek kendaraan atau ruang penumpang tak sempat keluar. Tragedi ini mengguncang nasional. Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh. Pemerintah dan DPR menuntut evaluasi total standar keselamatan feri. Jasara Harja segera menyalurkan santunan bagi korban dan keluarga. Pertanyaan soal kelayakan kapal, manifest, dan alat keselamatan langsung mencuat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelidiki kebocoran mesin sebagai penyebab awal. Tragedi ini jadi pengingat keras perjalanan laut butuh pengawasan dan disiplin tinggi. Tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya adalah pelajaran pahit bagi Indonesia. Kisah Bejo, Imron, dan Saiful adalah keajaiban di tengah duka, tapi banyak suara terdiam selamanya. Tragedi ini menuntut perubahan nyata dalam budaya keselamatan pelayaran. Pemeriksaan rutin, batas muatan, dan alat keselamatan wajib jadi prioritas. Penumpang harus tahu lokasi pelampung dan pintu darurat, serta berani melapor jika ada bahaya. Budaya keselamatan adalah tanggung jawab bersama, operator dan penumpang. Investigasi harus transparan dan hasilnya diwujudkan dalam reformasi nyata. Semoga tragedi ini jadi titik balik agar Laut Indonesia lebih aman bagi semua.